Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cintami Vina Lumintang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS Akuntansi Biaya. Jurnal yang pertama, judul pemanfaatan laporan keuangan, software, dan brandware terhadap pengambilan keputusan manajemen. Ditulis oleh Dianita Nur Amalia dan Hapsi Ali. Nomor EISSN 26865238, nomor PISSN 26864916, tanggal publish 31 Oktober 2023. Satu, latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, pengambilan keputusan manajemen yang tepat menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Keputusan yang baik membutuhkan yang pertama, akses dan analisis data keuangan yang akurat untuk memahami kondisi finansial perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan software dalam mengelola dan menganalisis data secara lebih efisien. Yang ketiga, peran brainware atau SDM dalam memahami dan mengelola informasi dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana laporan keuangan, software, dan brainware dapat berkontribusi terhadap pengambilan keputusan manajemen serta dampaknya terhadap kinerja dan daya saing perusahaan. Metode penelitian, metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka atau literatur review dengan pendekatan kualitatif yang mengandalkan sumber dari literatur penelitian sebelumnya. Yang kedua, kontribusi penelitian. Yang pertama, mengintegrasikan 3 faktor utama, laporan keuangan, software, dan brainware dalam konteks pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, memberikan literatur review yang mendukung hipotesis mengenai hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan efektivitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjadi referensi bagi perusahaan, organisasi non-profit, dan sektor publik dalam meningkatkan kualitas keputusan mereka melalui optimalisasi sistem informasi dan manajemen. 3. Hasil penelitian, laporan keuangan. Yang pertama, berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena memberikan informasi terkait kinerja keuangan, likuiditas, dan posisi finansial perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan yang baik membantu manajer dalam menganalisis tren dan memprediksi kondisi keuangan di masa depan. Yang ketiga, software memungkinkan pengolahan dan analisis data keuangan yang lebih cepat dan akurat sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, brainware atau sumber daya manusia yang kompeten dapat mengembangkan strategi keuangan dan mengelola risiko dengan lebih baik. 4. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi laporan keuangan yang akurat, pemanfaatan software yang canggih, dan brainware yang kompeten dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Hal ini penting bagi perusahaan dan organisasi untuk tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Jurnal yang kedua adalah berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Pokok Penjualan terhadap Laba Penjualan. Ditulis oleh Dina Satriani dan Vina Wijaya Kusuma, nomor PISSN 25415255, nomor EISSN 26215306, volume 4, nomor 2, 2020. Satu, latar belakang. Dalam industri bisnis kuliner seperti usaha donat madu, persaingan semakin ketat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan adalah penentuan harga jual produk yang tepat. Harga yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli konsumen, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Untuk menentukan harga jual yang kompetitif, perusahaan harus memperhitungkan harga pokok produksi atau HPP dan harga pokok penjualan HPPN.
HPP mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, sementara HPPN mencerminkan total biaya produksi ditambah dengan persediaan produk jadi awal dan dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir. Dengan pemahaman yang baik tentang kedua faktor ini, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang menghasilkan laba optimal dan tetap bersaing di pasar. 2. Kontribusi penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam beberapa aspek. Yang pertama, memberikan analisis mendalam tentang perhitungan HPP dan HPPN dalam usaha kuliner. Yang kedua, mengkaji pengaruh HPP dan HPPN terhadap laba perusahaan sehingga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan harga jual. Yang ketiga, menyediakan metode analisis yang tepat diterapkan oleh usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan efisiensi biaya dan profitabilitas. Yang keempat, menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam mengoptimalkan perhitungan biaya dan strategi harga untuk meningkatkan daya saing. 3. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. 1. Perhitungan harga pokok produksi atau HPP dan harga pokok penjualan atau HPPN. HPP dihitung dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 2. HPPN dihitung dengan menambahkan persediaan produk jadi awal dan mengurangkan persediaan produk jadi akhir dari HPP. Yang ketiga, hasil perhitungan menunjukkan bahwa HPP dan HPPN yang tepat dapat membantu menentukan harga jual yang kompetitif. Kedua, dampak HPP dan HPPN terhadap laba perusahaan. Untuk tahun 2018, usaha donat madu menghasilkan laba operasi sebesar Rp688.229.064 untuk donat reguler dengan HPPN sebesar Rp469.760.936 dan Rp120.388.901 untuk donat hias dengan HPPN sebesar Rp44.001.009. Laba yang lebih tinggi pada donat reguler disebabkan oleh volume penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan donat hias yang memerlukan proses produksi lebih rumit dan harus dipesan terlebih dahulu. 4. Kesimpulan. Yang pertama, HPP dan HPPN memiliki pengaruh signifikan terhadap laba usaha donat madu. Yang kedua, donat reguler lebih menguntungkan dibandingkan dengan donat hias karena memiliki volume penjualan yang lebih besar dan biaya produksi yang lebih rendah. Yang ketiga, perhitungan HPP yang akurat membantu perusahaan dalam menentukan harga jual yang kompetitif sehingga dapat meningkatkan laba tanpa mengorbankan daya beli konsumen. Yang keempat, strategi efisiensi biaya produksi dan promosi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan keuntungan usaha. Demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.